Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia, dunia sebentar lagi terbalik bagi keluargamu. Nasib seorang pengkhianat tidak akan pernah happy ending di cerita sejarah manapun. Rakyat seperti sedang menunggu episode terakhir drama Korea. Jadi kalau tepuk tangan pun tidak diperoleh lagi oleh Pak Jokowi, itu artinya Pak Jokowi tidak lagi berhak tepuk dada sendiri itu, apalagi orang-orang lain yang meminta Pak Jokowi tepuk dada itu. Tidak ada yang bisa ditepukkan dari dada, karena semua yang pernah direncanakan oleh Pak Jokowi berantakan tuh. Siapa yang paling biadab di Republik ini? Siapa yang paling pengkhianat di Republik ini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di Republik ini? Setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adini Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Kecemasan Bapak Jokowi yang selama ini dia rasakan menjadi kenyataan. Kemarin waktu sidang paripurna dipanggil nama presiden, tak ada satupun yang tepuk tangan. Tapi ketika dipanggil nama Prabowo sebagai presiden terpilih, riuh gemuruh tepuk tangan menyertai. Ini pertanda bahwasanya efek dari Pak Jokowi sudah habis. Kecemasan dari Pak Jokowi menjadi kenyataan. Banyak yang sudah mulai meninggalkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi sudah tidak punya lagi kekuasaan. Ya, itu harus Pak Jokowi sadari bahwasanya di tanggal 20 nanti Pak Jokowi akan lengser digantikan oleh Pak Prabowo. Mungkin selama ini Pak Jokowi tidak pernah mengira bahwasanya beliau akan lengser. Karena itu beliau selalu cawe-cawe dan melakukan suatu hal sesuka hati. Banyak sekali proyek-proyek yang mangkrak, banyak sekali janji-janji beliau yang tidak ditepati. Dan yang lebih parahnya lagi, Pak Jokowi terkenal juga dengan kebalikan. Beliau ngomong apa, yang terjadi apa. Ya, itulah yang akhirnya membuat Pak Jokowi sendiri merasa cemas. Terlihat sekali ya di dalam video ini kecemasan dari Pak Jokowi sendiri. Beliau akan berharap dengan siapa lagi? Dengan Gibran. Nyatanya Gibran saat ini diisukan akan digantikan oleh orang lain. Begitupun dengan banyaknya kaum intelektual, pengamat politik, dan tokoh-tokoh nasional lainnya yang ingin menyeret Pak Jokowi ke meja hijau untuk diadili. salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia, Inilah detik-detik momen di mana Jokowi sepertinya sudah mulai tidak dihargai lagi keberadaannya dalam pelantikan anggota DPR RI pada 1 Oktober hari ini. Di mana raut wajah Jokowi nampak terlihat sedih ya, karena hadir dirinya di sana itu tidak seperti biasa yang disambut tepuk tangan meriah, semua tamu hadir di dalam gedung parlemen saat namanya pun tidak disebut, hanya disebut yang terhormat kepada Presiden Republik Indonesia. Namun di sisi lain ada hal yang berbeda yang terjadi nih Wak, di mana pada saat pimpinan sidang sementara Guntur Sassono menyebut nama presiden terpilih Prabowo Subianto, yang seketika saat itu langsung disambut tepuk tangan yang sangat meriah oleh sejumlah tamu undangan yang hadir yang ada di sana. Dan tentu saja hal ini sangat berbanding terbalik ya dengan apa yang terjadi terhadap Jokowi sebelumnya. Nah, lalu apakah ini menjadi penanda ya sudah mulai habiskah pengaruh Jokowi di sini? 20 hari lagi Mulyono akan berpulang ke Solo. Terlihat sekali kecemasan di wajahnya saat pelantikan anggota DPR RI. Bahkan tak ada satupun yang memberikan tepuk tangan saat namanya disebutkan. Padahal Anda sudah manuver melalui penghapusan TAP MPR terhadap Soeharto. Masih belum yakin tidak akan diseret ke pengadilan ya Pak? Dunia sebentar lagi terbalik bagi keluargamu. Nasib seorang pengkhianat tidak akan pernah happy ending di cerita sejarah manapun. Rakyat seperti sedang menunggu episode terakhir drama Korea, menanti penjahat utamanya diseret ke meja hijau.
ini lebih cepat ya. Nah, Presiden Jokowi atau Pak Mulyono itu sekarang sudah sangat jelas tanda-tandanya mulai ditinggalkan. Ini tidak ada lagi tepuk tangan, apalagi puja-puji seperti yang sering dilakukan oleh lembaga survei dan para buzzernya. Momen itu terekam dalam sidang paripurna perdana DPR RI untuk periode 2024 sampai 2029. Ketika pimpinan rapat sementara menyebut nama Jokowi, itu tidak ada tepuk tangan. Ya, soal ini sangat terkesan dia sudah dilupakan. Sebaliknya, tepuk tangan sangat meriah ketika nama Presiden Prabowo itu disebutkan. Ya, hanya satu kata, tragis. Itu yang mewakili kondisi psikologis dari politik hari ini. Bahwa seseorang yang 10 tahun dieluk-elukkan, dipompa elektabilitasnya, dimanipulasi dukungan publiknya tuh, dipuja oleh lembaga survei, diajukan sebagai tokoh yang berpihak pada rakyat, akhirnya rakyat meninggalkannya. Mungkin itu yang kita sebut sebagai tragedi dari kekuasaan atau bahkan komedi dari kekuasaan. Kita hanya ingin mengatakan bahwa kekuasaan itu ada batasnya tuh, dan batas dari kemunafikan adalah ketidakmampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Setiap orang mampu untuk mengatasi keadaan psikis yang memburuk, tetapi kalau itu udah menyangkut hinaan pada keluarga, cacian pada keluarga, kita mulai merasakan bahwa ada kejujuran sebetulnya. Publik memberi kejujuran yang selama 10 tahun itu dimanipulasi oleh kekuasaan di sekitar beliau itu. Jadi Pak Jokowi akhirnya mengalami sendiri sesuatu yang kita sebut paradoks dari kekuasaan, terlalu tinggi melambung dan terlalu puja-puji itu berlebihan tuh. Lalu dia akhirnya tiba pada kesepian. Bukan kesepian metafisik, tapi kesepian politik. Dan kesepian politik itu adalah hukuman tertinggi bagi seseorang yang pernah punya ambisi bahkan untuk memerintah seumur hidup kalau bisa tuh. Jadi kita melihat bagaimana batin manusia itu diobang-ambingkan antara harapan dan kenyataan. Dan harapan-harapan yang pernah dipelihara beliau akhirnya menemukan kenyataan yang pahit. Jadi kita mungkin hanya ingin mengatakan bahwa yang sudah ya sudah tuh, tetapi yang sudah itu punya akibatnya karena ini soal politik. Jadi kalau tepuk tangan pun tidak diperoleh lagi oleh Pak Jokowi, itu artinya Pak Jokowi tidak lagi berhak tepuk dada sendiri itu, apalagi orang-orang lain yang meminta Pak Jokowi tepuk dada tuh. Tidak ada yang bisa ditepukkan dari dada karena semua yang pernah direncanakan oleh Pak Jokowi berantakan tuh. Dari soal ekonomi yang selalu kita ingat 10% meroket, akhirnya drop. Dari soal macam-macam lah, kita nggak perlu hitung semua hal yang sudah pernah ditulis atau dibahasakan melalui media massa atau divisualisasikan melalui film-film yang terakhir, film Dirty Hand itu. Jadi betul-betul tragika ini berlangsung pada Pak Jokowi. Dan kita sebetulnya ingin tuntut lebih jauh tuh. Mereka yang ada di sekitar Pak Jokowi yang potensial untuk menghalangi beliau masuk dalam jebakan-jebakan arogansi tidak bekerja. Mereka yang seharusnya mampu untuk menegur Pak Jokowi bahwa kebijakan Pak Jokowi itu boros anggaran dan berbahaya bagi kemakmuran itu, juga tidak melakukan tugasnya. Jadi bukan sekedar Pak Jokowi, tetapi rejim ini mesti kita mintakan pertanggungjawaban. Begitu peradabannya. Ya itu ya, intinya Pak Jokowi harus bertanggung jawab dengan apa yang beliau lakukan. Dan di sidang kemarin juga Pak Jokowi tidak disebut namanya ya, melainkan hanya memanggil yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Dan itu senyap, tak ada yang tepuk tangan ketika memanggil nama yang terhormat Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Itu riuh gemuruh suara tepuk tangan. Dan coba kita lihat ya komentar daripada netizen. Pensiun semoga nggak setruk. Waduh. Terus ini dari R. Suryana. Karma di dunia itu nyata adanya. Tidak bisa membayangkan jika sudah purna tugas akan seperti apa lagi. Terus komentar dari Gruin. Fufafa kemana Min? Kok nggak diajak? Ya memang kemarin kita nggak ngeliat ya ada Gibran di sana. Terus komentar juga dari Dania Darmawati. Syukurin. Lalu komentar juga dari Andri Fauji. Suka menyandra kasus anggota DPR sih lo. Berhentinya lo, nggak ada yang kasih
pelos artinya lu nggak berguna lagi. Kasus-kasus lu nggak bakalan ada yang bela. Ngeri nih ya. Ngeri. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Kau! Hei! Kau! Ya kau! Kepentingan! Siapa yang paling biadab di Republik ini? Siapa yang paling pengkhianat di Republik ini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di Republik ini? Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Waktu tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini barang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau sholat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Yang hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Ya. Makanya saya bilang, Faisal kalau udah klop itu maka saya bersedia mengundang, karena terus terang kemarin saya kecewa sekali di Kemang karena ternyata hotelnya itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya yang perlu dihentikan, kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, Bung Rafli, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum
agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20 mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi.